Oke, halo semuanya. Kembali lagi di series pembelajaran TKA untuk Matematika Wajib SMA bersama aku Ronaldo Johannes Kurniawan dari tim pengajar Bisa dan Edu ya. Nah, sekarang kita lanjutin materi kita ke yang namanya barisan dan deret ya. Nah, barisan dan deret sendiri tuh intinya kita akan banyak bermain dengan pola ya, dan dibagi dua jenis gitu. Ada yang polanya aritmatik dan juga pola geometri. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk contohnya barisan aritmatik itu ada 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, ini contoh aja ya, salah satu gitu. Seperti yang bisa kita lihat di sini polanya itu dari 2 ke 5 dia nambah 3 ya. 5 ke 8 nambah 3 dan seterusnya itu nambah 3 terus gitu. Jadi seperti yang bisa kita simpulin bahwa pola aritmatika itu polanya ya tambah atau kurang ya gitu. Jadi selain pertambahan kayak gini bisa aja dibalik. Jadi dari 17, 14, 11, 8, 5, 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, misalnya dari barisan ini kalian diminta untuk menentukan U15 ya. Nah, jadi U15 tuh maksudnya ya suku ke-15 dan juga S10 yaitu jumlah deret sampai suku ke-10 gitu ya. Untuk S itu ya bisa kita simpulin sebagai sum ya atau penjumlahan gitu. Oke, sebenarnya kita bisa ngitung satu-satu cuman bakal lumayan ngabisin waktu ya. Nah, maka dari itu di sini kita punya rumus nih. Ya. Yang pertama ini ada rumus suku ke n ya. Jadi UN itu sama dengan A tambah n-1 kali B, dengan A-nya ini adalah awal ya. Jadi suku pertama si A ini tuh. N ini adalah ya suku keberapanya yang ditanya, dan B ini adalah bedanya gitu ya. B itu beda. Nah, jadi antar suku itu bedanya berapa? Kalau yang dicontoh tadi ya bedanya 3 masing-masing gitu ya. Dan A ini tadi ya suku pertama gitu. Oke, kemudian ada rumus jumlah deret, ini ada n/2 kali A plus UN, ini untuk rumus sebenarnya ya. Tapi di sini bisa dijabarin nih, kan tadi kita udah dapet ya rumus UN ini. Kita bisa jabarin ke sini, jadinya n/2 kali 2A tambah n-1 kali B gitu ya. Oke, kita langsung cobain aja. Dari barisan tadi kita diminta untuk nentuin U15, langsung masukin rumus aja sama dengan A-nya suku pertama ya, berarti kalau dilihat dari soal 2 ya. Nah, tambah N-nya masukin 15 min 1 kali B. Bedanya antar suku adalah 3 gitu ya. Nah, jadi kita dapat sama dengan 2 tambah 14 kali 3. Sama dengan 2 tambah 14 kali 3 itu 42 ya. Nah, jadi sama dengan 44 untuk hasil akhirnya. Oke, lanjut misalnya ditanya jumlah deret sampai suku ke-10. Tinggal masukin rumus saja. N/2 ya, N-nya masukin 10 per 2 kali 2. Nah, A-nya masukin 2 tambah N-1, N-nya kita ganti 10 kurang 1 kali bedanya tadi adalah 3 ya. Oke, sama dengan 5 kali dengan 2 kali 2 itu 4 tambah 10 kurang 1 itu 9 ya. Nah, 9 dikali 3 jadinya 27. Sama dengan 5 kali 31. Jadi hasilnya pas udah dikaliin adalah 155. Nah, gitu kurang lebih ya cara ngerjainnya. Tinggal masukin ke rumus aja. Sebenarnya masih ada beberapa rumus lagi, cuman yang kira-kira penting yang ini sih gitu ya. Kemudian ada contoh soal ceritanya, misalnya pada sebuah pertunjukan, penonton duduk pada kursi berjajar di mana pada setiap barisnya jumlah kursi bertambah 5. Gitu ya. Nah, di sini kita coba menerjemahkan dulu nih. Setiap barisnya jumlah kursi bertambah 5. Oh, berarti beda antar barisnya itu adalah 5. Di sini kita bisa tarik kesimpulan dulu ya. Jika ada 8 baris kursi gitu ya. Nah, berarti ya suku terakhirnya ya N-nya itu adalah 8. Gitu. Dan pada baris pertama ya, baris pertama tuh anggapannya suku pertama, atau kita bisa sebut juga sebagai A-nya, sama dengan ada 7 kursi gitu. Berapa banyak total kursi yang ada gitu. Ditanya total kursi yang ada, berarti ditanya SN gitu ya. Gitu.
Nah, dengan n-nya tadi udah kita simpulin 8 gitu. Jadi tinggal dikerjain aja. Gitu ya. Jadi S8 sama dengan masukin n-nya 8 per 2 kali 2. Nah, A-nya kan tadi kita udah dapet yaitu 7 ya. Tambah n-nya 8 min 1 kali beda antar barisnya ya, atau sukunya adalah 5. Itu jadi sama dengan 4 buka kurung 2 kali 7 itu 14 tambah 7 kali 5 yaitu jadi 35. Oke. Sama dengan 4 kaliin dengan 14 tambah 35 itu adalah ini 9. 3 tambah 1 4 ya. Nah, tinggal dikaliin aja 49 kali 4 ya. 4 kali 9 itu 36, nyimpen 3. 4 kali 4 16 tambah 3 yang tadi jadinya 196. Untuk jawaban total kursi ya. Total kursi. Oke, nah kurang lebih untuk contoh soalnya kayak gitu ya untuk barisan aritmatik gitu. Polanya tuh ya tambah atau kurang gitu. Kemudian ada lagi nih pola satu lagi yang bisa kita pelajari di SMA ya, yaitu pola geometris. Sebagai contoh ada barisan 2, 6, 18, 5, 4. Nah, kalau kalian lihat di sini polanya agak sedikit berbeda ya, dimana dari 2 ke 6 itu kali 3, 6 ke 18 kali 3, 18 ke 54 itu kali 3 juga. Nah, jadi kalau geometri itu polanya perkalian atau pembagian gitu ya. Jadi ini juga bisa dibalik sama kayak tadi. Jadi bisa aja suku pertamanya yang 54, kemudian suku keduanya 18, kemudian 6, 2 dan seterusnya. Jadi dibagi 3 terus gitu ya. Oke, jadi di sini ada rumusnya. Untuk menentukan suku ke n itu AR pangkat n-1. Ya, jadi A kali R pangkat n-1, dan untuk rumus jumlah deretnya adalah Sn sama dengan A kali R pangkat n-1 dibagi dengan R-1. Ini untuk yang rasionya lebih besar dari 1 gitu ya. Sedangkan yang rumus yang satunya lagi tinggal dibalik aja posisi 1 sama R-nya. Itu kalau misalnya si R-nya lebih kecil dari 1 gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan contoh soal yang ini, dari barisan ini nentuin U6 dan S5 tinggal masuk rumus aja. Jadi U6 sama dengan A. Langsung aja masukin aja lah. Oke. A-nya adalah suku pertamanya yaitu 2 dikali dengan R-nya adalah rasio antar suku ya. Nah, jadi dari 2 ke 6 tuh butuh dikali berapa? Atau dengan kata lain ya, untuk ngitung R tuh tinggal U2 bagi U1 lah gitu ya. Jadinya 6 bagi 2 itu adalah 3 pangkat N-1 gitu ya. 6 kurang 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5. Oke, di sini kalau misalnya kalian kesulitan ya, kalian tinggal hitung satu-satu aja gitu ya, dari yang kalian ketahui gitu. Di sini aku tahu bahwa 3 pangkat 3 itu 27. Nah, dikali 3 lagi kan jadi 3 pangkat 4 ya, 81. Nah, kemudian dikali 3 lagi biar jadi 3 pangkat 5, jadinya adalah 243 gitu. Jadi ini sama dengan 2 kali 243 atau sama dengan, nah 2 kali 243 jadinya ini 6, 8, 4 ya, jadi 486 untuk suku ke-6 ya. Kemudian untuk S5 ya, disitu ditanya sama dengan, nah tinggal masuk rumus juga sama kayak yang tadi ya. Nah, dimana A-nya tuh adalah 2 ya, dikali dengan R-nya itu tadi adalah 3 pangkat N-nya 5 ya. Oh, kebetulan sama ya kayak yang tadi, 3 pangkat 5 juga kurang 1 per R-1 gitu ya. R-nya tadi adalah 3 kurang 1 jadinya. Oke, tinggal dihitung, jadi sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 tadi kita udah tahu ya, adalah 243. Nah, dikurang 1 jadinya 242 per 3 kurang 1 adalah 2. Ini coret-coret, jadi kita dapat deh untuk jumlah deretnya adalah 242 gitu ya. Oke, contoh soalnya misalnya ini, sebuah tali dipotong-potong menjadi 5 bagian. Kalau misalnya kalian bingung tinggal dicoba digambar aja dulu ya. Jadi ada sebuah tali nih ya, misalnya kayak gini lah.
Dibagi 5 bagian dengan pola geometris. Jika bagian pertama tuh dipotong menjadi 3 cm, oke. Berarti ini bagian pertama ya, ini 3 cm gitu. Kemudian bagian kedua tuh 6 cm, wah lebih gede nih. Lebih gede sebanyak 2 kalinya ya. Dan kemudian berapa panjang tali sebenarnya gitu ya. Jadi total dibagi 5 bagian. Ini kita udah dapat 2, bagi lagi. Di bagian ketiga, bagian keempat, kemudian panjangin lagi. Ya, ini udah 5 bagian ya. Dimana dengan pola geometris. Nah, kita tahu yang daerah pertama ini 3, kedua 6. Polanya kan berarti kali 2 terus ya. Berarti ini kita tahu bahwa 12 panjangnya. Untuk bagian ketiga, bagian keempat kali 2 lagi jadi 24. Terakhir ini jadi 48 cm. Gitu. Nah, ditanya panjang tali sebenarnya, berarti kan ini dijumlahin semua ya. Gitu ya, kalian bisa langsung jumlahin semua kalau misalkan ini udah ketahuan gitu ya, atau kalau mau pakai rumus juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Jadinya kalau mau pakai rumus bisa juga sih, jadinya pakai S5 ya, sama dengan, nah awalnya adalah 3 kali rasionya adalah 2 pangkat N. Nah, N-nya adalah sukunya ya, sukunya di sini ada 5 kurang 1 per rasio kurang 1. Oke, jadi sama dengan 3 kali, nah 2 pangkat 5 tuh 32 ya, kurang 1 jadinya 31 per 1. Nah, tinggal 3 kali 31 aja, sama dengan 93 cm untuk panjang tali sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau geometri itu sebenarnya ada satu lagi, yaitu geometri tak hingga ya, tapi ini khusus ngitung deret aja sih biasanya ya, dimana dia tuh rasionya tuh udah pasti pecahan gitu ya. Nah, jadi rasionya tuh udah pasti pecahan gitu. Nah, kurang lebih kayak gini nilai rasionya. Pasti pecahan aja, nggak mungkin enggak gitu. Tapi deret geometri tak hingga ini hanya untuk yang konvergen ya. Kalau yang divergen ya kalian perlu untuk belajar di kalkulus ya, itu kalkulus 2 materi kuliah, jadi nggak bakal dipelajari sih. Nah, misalnya contohnya barisan atau deret ini ya, 192 tambah 96 tambah 48 dan seterusnya sampai tak hingga gitu. Itu kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, ngitung deretnya pakai rumus ini, A dibagi 1 min R, jadi sangat simpel ya. Oke, kita kerjain, jadinya S tak hingganya sama dengan A-nya adalah 192 per 1 min R ya. Rasionya tuh ya tinggal U2 per U1 aja, jadi 96 bagi 192 adalah setengah gitu ya. Sama dengan, sama dengan 192 per 1 kurang setengah ya setengah gitu. Nah, 192 tanda per ini sama aja kayak pembagian ya. Jadi kalau kita ubah jadi perkalian tuh, untuk yang bagian bawahnya kita ubah jadi dibalik gitu. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 2 per 1. Ya, atau sama dengan hasil akhirnya ya tinggal 192 kali 2 ya. Jadinya adalah ini 4, 18 yang nyimpen 1. Nah, 384 untuk hasil akhirnya. Soal ceritanya contohnya kayak gini, yang paling sering ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Oke, misalnya ada bola nih ya. Tuh. Terus dia jatuh nih ke tanah. Dengan ketinggian awalnya adalah 10 meter. Dan membantu sejauh ya, sorry ini typo ya, sejauh 3/4 tinggi sebelumnya. Jadi dari 10 meter ini naik 3/4 ya, mantul 3/4-nya. Ya kisaran segini lah. Nah, kemudian pasti dari sini kan pasti turun lagi dong ya, nggak mungkin dia diam di udara gitu kan ya, pasti dia turun lagi gitu. Ya turunnya sejauh yang 3/4 meter tadi ya. Ya 3/4 dari 10 tadi. Nah, di sini kita coba hitung dulu ya, 3/4 dari 10 itu berapa sih? Nah, cara ngitungnya tinggal ya 3/4 kali 10. Nah, ini 4 coret sama 10 ya, ini 5, 2. Jadinya 15/2 atau kalau jadiin desimal 7,5 lah. Gitu ya. Jadi itu bakal naik lagi dengan ketinggian 7,5 meter dan turun lagi dengan 7,5 meter gitu. Dan bakal gitu terus polanya sampai akhirnya bolanya berhenti. Itu ditanya berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai dia berhenti. Oke, jadi cara ngitungnya untuk yang ini ya, perhatiin bahwa
dia tuh kan pasti bakal turun gitu ya, bakal turun terus. Maka dari itu kita hitung satu-satu. Jadi ada deret tak hingga yang dia tuh ketika naik ya, sorry, yang turun dulu ya, yang turun dulu, kan kita lagi bahas yang turun. Jadi kita ngitungnya S tak hingga turun. Nah kemudian ditambah sama apa, ada juga yang dia naik gitu ya. Nah berarti kita tambahin sama yang S tak hingga ketika dianya naik, si bolanya naik gitu ya. Oke, rumusnya sama-sama A per 1 min R, tapi A-nya beda gitu ya. Kalau yang turun kan awalannya mulai dari 10 meter nih. Sedangkan yang naik dia mulainya dari 7,5. Nah, jadi kita masukin aja ke rumusnya. Untuk yang turun itu mulai dari 10 per 1 min R-nya 3 per 4 ya. Tambah, untuk yang naik, ya awalannya udah pasti 7,5 ya, atau 15 per 2. Per 1 kurang rasionya sama 3 per 4, jadi sama dengan 10 per, nah 1 kurang 3 per 4 itu adalah 4 per 4 kurang 3 per 4 ya kalau disamain penyebutnya. Jadinya ini 1 per 4 tambah 15 per 2 per 1 per 4 juga ini. Oke, next tinggal dihitung aja ya. 10 bagi 1 per 4 tuh sama aja kayak 10 kali 4 per 1 ya, kayak yang tadi gitu. Jadi kalau per ini kan artinya pembagian ya. Nah, kalau mau diubah jadi perkalian tinggal dibalik aja bagian keduanya. Gitu. Tambah ini juga sama 15 per 2. Nah, kalau mau ubah jadi perkalian tinggal dibalik aja 4 per 1. Gitu. Jadi sama dengan 10 kali 4 itu adalah 40. Tambah, nah ini coret-coret ya 2. Nah, jadi 15 kali 2 tuh 30. Jadi total panjang lintasannya sampai bola berhenti adalah 70 meter gitu. Nah oke, mungkin untuk materi barisan dan deret cukup sampai sini aja. Jangan lupa banyak berlatih biar kalian bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih.